Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberi nikmat sehat dan diberi nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam selalu kita basahi lidah kita, selalu kita basahi hati kita, yang kita harapkan syafaatnya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah taala fi kitabihil karim, innallaha a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dari nikmat waktu luang. Pertama-tama juga Al-Faqir hormati guru Al-Faqir Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Madihid serta abah beliau Al-Habib Idrus Al-Madihid serta para habaib yang lainnya tidak dapat Al-Faqir sebutkan. Begitu juga tuan-tuan guru kita Ustadz Sumitra Nurjaya, Ustadz Isa serta asatidz yang lainnya tidak dapat Al-Faqir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Al-Faqir kepada beliau. Dan tidak lupa juga salam hormat ta'zim kami kepada guru kita mulia juga Ustadz Abi Putra yang datang bersama kita. Kita doakan para habaib kita, para asatidz kita, para ustazah kita, para penyambung lidah Nabi besar Muhammad SAW diberikan umur panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, disampaikan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih mengingat Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan alhamdulillah perkumpulan ini perkumpulan yang komplit. Kecil, muda, tua semua ada di sini. Dari golongan laki-laki maupun golongan perempuan berkumpul di sini. Dari anak kecil maupun sampai besar. Ini menunjukkan sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu Abdullah bin Abbas 10 tahun. Anas bin Malik umurnya 10 tahun. Ali bin Abi Thalib masih kecil. Dan pada saat itu mereka berkumpul untuk menyambut Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada malam hari ini juga kita buktikan, kita saksikan pada kampung ini kita siap menyambut Nabi besar Muhammad SAW. Ini bukti kita cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Setelah kita terima penjelasan dari guru kita mulia Ustadz Sumitra Nurjaya, kenapa pada belum datang bulan Maulid kita udah baca Maulid? Ini karena kita cinta. Disebutkan dalam kitab Mafahim Yajib Antusaha karangan Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki, yang dibutuhkan untuk membaca Maulid ataupun mengenang Nabi besar Muhammad tidak perlu ilmu yang banyak, tidak perlu S1, S2, S3 ataupun banyak baca kitab, yang tidak perlu. Yang diperlukan itu hati yang tulus. Itu aja kata Abu Ya Maliki. Kalau hatinya bersih, insya Allah cinta sama Nabi besar Muhammad SAW. Itu udah cukup. Jadi tidak butuh dalil. Oh ini haram, halal, haram, bid'ah. Tidak, baca hatinya kayak gitu. Ingat, nanti kita ini semuanya cuma minta satu, syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang kita harapkan nanti di akhirat. Kalau kita mau hitung-hitungan capek semua ini. Sampai jam berapa kita duduk di sini? Tujuannya apa? Untuk mendapatkan syafaat tadi. Kita mulai sebelum pada malam hari ini belum datang bulan Maulid, kita udah mulai. Ini menunjukkan kita betul-betul cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Disebutkan tadi dalam ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Mungkin sudah kita dengar sering arti terjemah dari ayat ini, tapi perlu kita renungkan lagi.
Bagaimana Allah dulu yang memulai untuk menjalankan ibadah ini. Allah tidak pernah menjalankan ibadah yang lain. Salat, Allah tidak salat. Tapi kalau salawat, Allah dulu yang mulai. Innallaha, Allah yang bersalawat. Masa kita umatnya tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Habibika Sayyidina Muhammad. Dan Alhamdulillah, ini membuktikan kita masih selaras dengan Allah dan para malaikat dan para rasul-rasulnya. Allah memulai dengan membaca sholawat, malaikat pun membaca sholawat, serta anbiya orang mukmin pun tetap membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita harapkan nanti ingat satu, yaitu syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Ingat di akhirat nggak ada yang beri syafaat kecuali itu. Apa kata Allah tadi dalam sebutkan maulid ya ulami? Wasfa'tu syafa' was'al tuqto. Engkau minta apa Muhammad, bakal aku berikan. Engkau minta syafaat, siapa yang engkau ingin syafaati? Aku berikan, kata Allah. Apa kata Nabi besar Muhammad? Itu pada saat itu ada namanya kejadian di Taif. Nabi besar Muhammad lagi dakwah, dilempar pakai batu sampai pecah pelipisnya, patah giginya, sampai para malaikat dan sahabat-sahabatnya mengatakan, wahai Nabi Muhammad, sekarang engkau berdoa, engkau masih ada doa yang mustajab seperti anbiya-anbiya yang lain, seperti rasul-rasul yang lain. Engkau mempunyai doa yang mustajab. Sekarang engkau minta, engkau hancurkan nih Taif ini, gunung Taif ini minta balikkan, selesai. Apa kata Nabi SAW? Ini doa aku, ini aku simpan nanti di akhirat. Untuk apa? Untuk mensyafaati umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau cinta, satu aja kita ingat dalam hati kita, tak usah yang lain. Ingat yang mensyafaat kita terakhir itu Nabi besar Muhammad SAW. Apapun kita rela buat Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abu Bakar rela dengan hartanya, rela dengan waktunya untuk Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Umar dengan keberaniannya, siapapun yang menghalangi Nabi besar Muhammad, siap orang itu menjadi janda, katanya. Siap anak itu menjadi yatim. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman bin Affan dengan hartanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kepintaran dan kecerdasannya dan keberaniannya. Siapa yang mau duduk di tempat tidurnya dan saat itu ada orang yang ingin membunuhnya, siapa yang berani menggantikan? Contoh Al-Fakir mau dibunuh misalnya pada malam hari, tidur di tempat itu. Saya bilang kepada saudara saya yang lain, wahai fulan, ente gantikan anak tempat tidur ini. Insya Allah malam hari ini ada yang mau bunuh anak, ente gantikan anak. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Imam Ali bin Abi Thalib sudah melaksanakan itu. Ini bukti cinta mereka. Tapi bukti cinta mereka ini bukan dengan omongan saja, tapi dengan perkataan mereka juga mereka buktikan. Dan semoga pada malam hari ini juga kita minta, cuma jangan sampai dengan omongan aja. Yang lebih khusus lagi Al-Fakir yang ngomong di sini, semoga kita juga yang lainnya bisa mengamalkan seperti para ulama yang lainnya dan sahabat anbiya yang lainnya untuk membela Nabi besar Muhammad SAW. Kalau berbicara pantas, saya tidak pantas. Kalau berbicara dosa, saya pendosa. Kalau bicara tentang maksiat, saya bermaksiat. Tapi ingat, saya perkataan ulama, kalau tidak kita yang berbuat baik, kapan lagi? Kita sama-sama maksiat, tapi kita tidak mau berbuat baik, berarti dua kesalahan kita. Kita udah ada maksiat dan kita tidak mau berbuat baik. Contohnya berbuat baik itu seperti gambaran dalam sholat. Apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya sholat, tapi saya masih berbuat mungkar, masih saya berbuat kejelekan. Bukan sholatnya yang sholat saya ini, berarti sholatnya tidak benar. Lama kelamaan sholat itu sendiri yang akan merubah. Begitu juga dengan kita. Kita sebenarnya orang maksiat. Khususnya Al-Fakir di sini. Al-Fakir masih berumur dengan maksiat, tapi Al-Fakir ingin merubah. Al-Fakir ingin merubah juga bagaimana kalau kita memberikan kebaikan. Semoga yang memberi kebaikan ini juga yang melakukan Al-Fakir dulu, baru antum-antum kalian semua. Ini supaya dapat dua pahala. Begitu juga dengan maksiat. Kalau kita ahli maksiat ataupun yang lain, jangan takut. Allah itu ampunannya sangat banyak. Ampunan Allah sangat luas. Jangan takut. Ampunan Allah sangat-sangat luas. Tapi kalau kita bermaksiat, jangan kita mengajak orang. Kalau bisa kita cegah, lebih bagus. Itu udah dapat dua pahala. Kalau kita mau nunggu kita betul-betul jadi orang baik, ataupun menjadi orang-orang yang betul tidak ada dosa, tidak mungkin di jalan agama.
Tidak bakal kita ada pengajian, tidak bakal ada ini. Pasti ada aib semua. Tapi tujuan kita apa? Supaya dengan kebaikan semacam ini kita bisa berubah dan merubah yang lain menuju jalan Nabi besar Muhammad SAW. Ada salah satu cerita, insya Allah ini cerita penutup, dan kita akan dengarkan dari, kita harapkan jamuan dari guru kita tercinta Habib Ahmad bin Idrus Al-Madihim ini sebagai cerita penutup. Orang kafir pun akan dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Apa ini buktinya? Kita simak baik-baik cerita ini. Bagaimana paman Nabi besar Muhammad SAW ketika lahir. Nabi ketika lahir itu langsung dimerdekakan budaknya, Suwaibah Aslamiyah. Saat itu Suwaibah Aslamiyah mendengar bahwa keponakannya Abu Lahab ini lahir. Datang dia langsung ke Abu Lahab. Wahai tuanku, keponakanmu lahir, anaknya Abdullah sekarang. Apa kata Abu Lahab? Katanya, sekarang kau bebas. Sekarang engkau bebas, karena dia bangga dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita mau hitung-hitungan ini sekarang secara logika, ataupun kita mau hitung-hitungan duit ya, budak itu harga zaman dulu berapa? Ratusan juta, 200, 300 juta. Ini orang kafir. Mereka saat itu lahir, Abu Lahab bilang belum beriman, sampai dia pun dimaktub tercatat dalam Al-Quran dia termasuk dalam orang kafir. Tapi dia cinta sama Nabi besar Muhammad SAW. Dapat syafaat tetap. Kita simak nanti cerita akhirnya. Beliau itu 300 juta mungkin sekarang. Dibebaskan. Kamu bebas sekarang. Senang dia. Udah bebas. Dengan kelahiran Nabi besar Muhammad. Apa ganjaran Allah kepada orang tersebut, Abu Lahab itu? Setiap hari Senin dibebaskan dia dari azab neraka. Bagaimana kalau kita orang mukmin, umatnya Nabi besar Muhammad SAW? Kalau kita cinta, ini orang kafir aja berani mereka berkorban dengan harta mereka. Kalau kita juga pun berani, kita punya apa? Kita punya tenaga dengan tenaga kita. Kita dengan punya pikiran dengan pikiran kita untuk menyambung dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Kita punya duit, pakai duit kita. Kita punya ini, kita hormatin ulama. Ini untuk menyambung dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Orang kafir pun, ingat cerita tadi, orang kafir pun dapat syafaat. Ini orang kafir. Bagaimana kalau dengan orang mukmin, umatnya Nabi besar Muhammad SAW? Ini sebagai kita koreksi hati kita koreksi diri kita. Mari kita koreksi lagi, apakah saya ini udah berbakti kepada Nabi besar Muhammad SAW? Kalau hadis-hadis yang lain mungkin sudah banyak kita dengar tentang pujian-pujian untuk sanjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maulid kedatangan Nabi besar Muhammad SAW sebentar lagi bakal akan datang. Mari kita meriahkan, mari kita sambut dengan baik, mari kita sambut dengan hati kita yang luas, dengan penuh kecintaan. Karena satu saja syaratnya untuk mencintai Nabi, yaitu dengan cinta dan hati yang tulus. Itu saja yang dibutuhkan. Tidak butuh yang lain. Kita butuh hati yang cinta yang tulus kepada untuk mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin dengan cerita singkat ataupun yang lainnya ada kesalahan atau yang lainnya, Al-Bagir mohon maaf dan Al-Bagir mohon juga bimbingan. Mungkin ini saja dapat Al-Bagir sampaikan, lebih kurangnya Al-Bagir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.